Sobat Gurunda. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Nyanyi 2022040014. Saya dari program di Akun. Dengan video ini, saya berniat untuk mengikuti ujian capaian pembelajaran mata kuliah hukum bisnis. Dan video inilah yang dijadikan sebagai persyaratannya. Mata kuliah hukum bisnis sendiri diampu oleh Bapak Afriansa Tanjung. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kepercayaan untuk membahas tentang tanah sebagai jaminan pelunasan hidup. Bersama video ini akan saya tampilkan PPT yang sudah saya buat. Baik, jaminan itu ya, tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Ini teman-teman sudah sering mendengarnya karena tanah ini sebagai jaminan yang bisa dibilang populer karena memang mudah dan bisa mendapatkan kredit yang lumayan besar. Apa itu tanah sebagai jaminan pelunasan hutang? Lihat ini tanah sebagai jaminan pelunasan hutang memiliki makna bahwa tanah itu sebagai jaminannya. Jadi tanah yang memikul tanggung jawab atas lunas atau tidaknya hutang yang sudah diambil oleh kreditor. Selanjutnya, secara definisi, tanah merupakan salah satu jaminan yang diterima karena memenuhi persyaratan yuridis, yuridis atau hukum ya, yuridis maupun ekonomis. Pentingnya tanah sebagai jaminan pelunasan hutang terletak pada nilai aset yang stabil dan likuiditas yang tinggi. Di sini yang dimaksud adalah tanah itu mudah untuk dicairkan atau diperjualbelikan. Nilai aset tanah cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jadi tempatnya di daerah teman-teman, karena nilainya dari tahun ke tahun makin mahal. Maka dari itu tanah sangat populer dan mudah dalam mencari pinjaman atau kredit ya. Selain itu, tanah juga memiliki karakteristik yang unik, seperti tidak dapat dipindahkan, sehingga membuatnya lebih aman sebagai jaminan pelunasan utang. Di sini tanah memang tidak mudah dipindahkan ya, tapi jika tidak di mungkin di beteng atau diberi tumbuhan bisa longsor, jadi tetap harus ada tindakan agar untuk menjaga tanah tersebut. Mengapa tanah dapat menjadi jaminan pelunasan hutang? Naik, kita akan membahas lebih lanjut. Selain dari nilainya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tanah dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang karena memiliki nilai aset yang stabil dan cenderung meningkat seiring waktu. Nah, ini yang sering menjadi alasan. Selain itu, tanah juga memiliki likuiditas yang tinggi, mudah dicairkan dan diperjualbelikan ya. Artinya mudah dijual ya jika diperlukan untuk melunasi hutang. Faktor lain yang membuat tanah menjadi jaminan pelunasan hutang adalah karena sifatnya yang tidak mudah rusak
atau berubah nilainya secara drastis. Jadi kalau turun tidak terlalu banyak, tapi setiap tahun terus meningkat, jadi lebih menguntungkan bagi teman-teman yang ingin menginvestasikan tabungannya. Saya juga ingin ke tanah. Hal ini menjadikan tanah sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan dengan barang bergerak seperti kendaraan atau peralatan ya. Kendaraan ini mungkin menguntungkan ya, jika dirental, disewakan, tapi juga ada resikonya. Selanjutnya, manfaat tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Manfaat menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang sangatlah besar. Salah satu manfaatnya adalah kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Nah, ini dengan bunga yang lebih rendah dan dibandingkan jenis pinjaman lainnya. Hal ini disebabkan karena nilai aset yang stabil dan likuiditas yang tinggi dari tanah sebagai jaminan. Ya, ini terus menjadi alasan ya. Selain itu, menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang juga memungkinkan untuk memperoleh pinjaman yang lebih besar dibanding jenis pinjaman lainnya. Dalam hal ini, lembaga keuangan cenderung memberikan persyaratan yang lebih mudah bagi peminjam yang menggunakan tanah sebagai jaminan. Dari sini mulai terlihat ya keuntungan-keuntungan dari memiliki tanah yang luas. Salah satunya dalam hal mencari kredit. Tanah mendapatkan kredit yang lebih besar dengan bunga yang rendah, serta lebih mudah karena itu tadi likuiditas yang tinggi dan nilai aset yang cenderung stabil. Namun, dari beberapa keuntungan yang sudah kita bahas tadi, ada resiko dan tantangan dalam menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Dari ilustrasi ini mungkin bisa jadi nilainya turunnya nilai mata uang. Pada slide ini kita akan membahas resiko ya. Resiko dan tantangan yang mungkin terjadi ketika menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Salah satunya adalah penurunan nilai aset, di mana nilai tanah bisa turun karena faktor ekonomi, lingkungan. Selain itu, ada juga risiko hukum yang harus diperhatikan, seperti perubahan regulasi atau peraturan, atau sengketa kepemilikan tanah. Namun, meskipun ada risiko dan tantangan dalam menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang, hal ini masih menjadi pilihan yang populer karena manfaatnya yang besar. Jadi, manfaatnya itu persenannya lebih tinggi dibandingkan dengan nih, risiko dan tantangannya. Jadi, manfaatnya masih lebih besar. Karena dengan menggunakan tanah sebagai jaminan, kita bisa mendapatkan pinjaman yang lebih dengan bunga rendah itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses pemberian pinjaman dengan tanah sebagai jaminannya. Biasanya para pencari kredit itu menggadaikan di bank, di koperasi, di pegadaian, atau kadang di lembaga-lembaga keuangan antar mereka. Dan berikut ini proses-prosesnya yang sesuai dengan aturannya. Proses pemberian pinjaman dengan menggunakan tanah sebagai jaminan ada tahapan-tahapannya. Ini dituliskan yang pertama, calon peminjam harus mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan yang dipilih dengan melampirkan dokumen-dokumen
seperti surat keterangan pemilikan tanah, buku itu ya, buku yang ada gambar Garuda. Mungkin bagi teman-teman yang punya bisa diamati, dan sertifikat tanah. Nah, ini serta dokumen pendukung lainnya. Mungkin ada surat keterangan pajak atau apa. Yang kedua, lembaga keuangan akan melakukan penilaian terhadap tanah yang dijadikan jaminan. Jadi mungkin kadang untuk lembaga seperti bank itu akan melakukan survei. Benar apa tidak tanah ini milik si A? Benar tidak ukurannya segini, begitu, untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Jika nilai tanah dianggap tidak cukup untuk dijadikan jaminan, maka lembaga keuangan akan menyetujui permohonan pinjaman dan menyusun perjanjian pinjaman yang berisi besaran pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam. Setelah perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak, peminjam dapat menerima dana pinjaman dan mulai membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan. Mungkin biasanya 1 bulan sekali ya, beserta bunganya. Selanjutnya, cara menilai tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memberikan kredit ya. Mungkin mereka menggunakan cara ini. Cara menilai nilai tanah sebagai jaminan pelunasan hutang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, lokasi tanah. Apakah tanah itu strategis atau kurang strategis? Jika tanahnya itu strategis, biasanya nilainya lebih tinggi ya. Tanah yang berada di daerah strategis atau berkembang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan tanah di daerah terpencil atau tidak berkembang. Karena mungkin memang nanti jika digunakan untuk pembangunan supermarket mungkin atau kafe, transportasinya lebih mudah. Yang kedua, ukuran dan bentuk jenis tanah juga mempengaruhi nilai jaminan. Ya, tanahnya rata, luas, itu mudah ya. Tapi jika tidak rata, mungkin naik turun, terus ada yang tidak simetris, itu mungkin akan mengurangi nilainya. Tanah dengan luas yang lebih besar atau bentuk yang lebih ideal cenderung memiliki nilai lebih tinggi. Selain itu, kondisi tanah seperti kemiringan lahan dan ketersediaan akses jalan juga diperlukan dalam menilai nilai tanah ini. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah legalitas kepemilikan dan status tanah. Apakah tanah itu sudah memiliki surat-surat yang resmi? Apakah tanah itu sudah lepas dari pinjaman lain atau mungkin yang lainnya? Tanah bukan sengketa gitu. Tanah yang sudah bersertifikat memiliki nilai jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat. Memang kalau tanah yang sudah bersertifikat itu lebih mudah ya untuk digadaikan atau dijual belikan karena memang sudah jelas dan tidak membuat khawatir begitu ke depannya. Begitu pula dengan status tanah, misalnya apakah tanah tersebut sudah dikuasai secara sah atau masih dalam sengketa hukum. Semua faktor ini harus diperhatikan dengan cermat untuk mendapatkan nilai jaminan yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian ada pentingnya memilih lembaga keuangan yang terpercaya. Lebih baik memilih lembaga-lembaga yang memang sudah dijamin oleh LPS, sudah terdaftar di
OJK begitu. Karena nanti takutnya jika itu ilegal, nanti suratnya disalahgunakan dan kadang kreditnya tidak sesuai, itu merugikan ya. Pentingnya memilih lembaga keuangan yang terpercaya saat akan menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Tidak bisa diabaikan, harus teliti. Lembaga keuangan yang baik harus memiliki reputasi yang baik, telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, serta memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai persyaratan dan proses pemberian pinjaman. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bunga pinjaman dan biaya lainnya yang dikenakan oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi kalau bisa itu yang terstruktur ya, bukan yang tiba-tiba, oh ada biaya tambahan ini, oh ada ini lagi ya. Belum sampai kita mendapatkan kredit malah kita membuang banyak ya. Memilih lembaga keuangan dengan bunga pinjaman yang rendah dan biaya yang terjangkau dapat membantu mengurangi resiko gagal bayar dan meningkatkan kemampuan dalam melunasi hutang. Ya, dicermati. Kita sebagai apa ya namanya, pencari kredit juga harus teliti ya. Peraturan dan hukum terkait tanah. Oh, ini memang selain populer juga memang ada hukumnya ya. Sebagai bentuk perlindungan dari pemberi pinjaman, terdapat beberapa peraturan dan hukum yang mengatur penggunaan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Dalam hal ini, peminjam harus memperhatikan dengan seksama risiko hukum yang muncul bila dari penggunaan tanah tersebut. Beberapa peraturan yang harus diperhatikan antara lain ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dan ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak tanggungan. Kemudian ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 garing 32 garing PPI garing 2012 tentang persyaratan penyediaan modal minimum bank umum syariah. Selain itu, peminjam juga harus memperhatikan risiko hukum yang mungkin timbul dari perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah terkait penggunaan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Nah, dari keuntungan dan juga mungkin risiko dan tantangan dalam menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang, di sini saya juga akan memberikan tips dan strategi dalam menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan. Pilihlah lembaga keuangan yang tepat. Sangat penting dalam menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Itu yang pertama. Jadi jangan salah pilih lembaga. Kalau bisa yang memang sudah ternama ya. Pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu dan membandingkan berbagai opsi yang tersedia sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga tersebut. Sebelum mengambil keputusan, lakukan evaluasi risiko secara cermat. Jadi mungkin di lembaga ini bunganya sekian, dengan sekian 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 gitu. Ada juga di lembaga ini begini begini ya, itu kita sebagai pencari kredit juga harus pintar ya. Kalau bisa dapatkan dengan bunga yang terendah dan pinjaman yang maksimal.
pertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan untuk membayar kembali. Nah, selain hal-hal tersebut, kita juga harus mengukur kemampuan kita. Jangan sampai kita maksimalkan pinjaman, tapi kita tidak memikirkan bagaimana saya akan membayar pinjaman tersebut. Nanti jika kalian kita tidak bisa membayar pinjaman itu, justru nanti tanahnya yang akan melayang karena tingkat suku bunga dan potensi penurunan nilai aset. Nah, itu kita sebagai mencari kredit juga harus pintar ya. Kesimpulannya, dalam presentasi kali ini kita telah membahas tentang pentingnya tanah sebagai jaminan pelunasan utang. Tanah memiliki nilai aset yang stabil, likuiditas yang tinggi, sehingga dapat memberikan manfaat dalam mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, namun juga harus memperhatikan risiko dan tantangan yang mungkin terjadi, mungkin penurunan nilai aset dan risiko hukum. Oleh karena itu, pemilihan lembaga keuangan yang terpercaya dan melakukan evaluasi risiko secara cermat sangat penting. Maka, penggunaan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang dapat memberikan manfaat bagi individu atau bisnis untuk mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang lebih mudah dan murah. Namun, kita juga perlu berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan yang tepat dan mengambil langkah yang bijaksana dalam memanfaatkan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Ya, oke, kita sudah sampai di materi ya. Sampai di sini kita telah membahas tentang pentingnya tanah sebagai jaminan pelunasan hutang. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia keuangan dan investasi. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Bila ada pertanyaan, bila bisa ditanyakan langsung PJ atau ditulis di kolom komen. Mungkin sekian dulu dari saya. Kita tutup dulu ya. Ya, oke. Itu tadi presentasi saya dari Ani tentang tanah sebagai jaminan pelunasan utang, yang mana memiliki manfaat keunggulan bahwa dengan menggunakan tanah sebagai jaminan pelunasan hutang itu akan mendapatkan pinjaman yang lebih tinggi dan mudah. Terus memang mendapatkan bunga yang rendah karena tanah itu masih populer. Ini bisa dijadikan jaminan karena memiliki likuiditas yang tinggi dan nilai aset yang stabil. Justru cenderung meningkat setiap tahun. Tapi ada juga beberapa risiko dan tantangan, antara lain penurunan nilai aset dan mata uang. Mungkin itu saja. Bila ada pertanyaan itu tadi bisa ditanyakan lewat PJ atau ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.